Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Kita bertemu kembali pada Lokakarya kelima. Di sesi ini temanya program berdampak pada murid. Sebelum Lokakarya ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak guru hebat, izinkan saya share script ya. Apakah sudah terlihat? Sudah Ibu. Ya. Di sini kita melaksanakan Lokakarya kelima dengan tema kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan diri saya. Nama saya Ibu Citra Budihartati, unit kerja di SD Negeri 3 Putren, Kecamatan Sukomoro. Alamatnya berada di Jalan Dr. Sutomo 6, nomor 11, Bogo. Mungkin Bapak Ibu nanti jika ke Nganjuk bisa mampir ke rumah saya. Kita laksanakan kesepakatan bersama, nggih. Di sini kesepakatannya yaitu yang pertama menghargai sesama guru dan fasilitator. Jadi nanti kita saling menghargai, yang satu berbicara, yang lain mendengarkan. Pada waktu nanti pembelajaran dimulai, saya harap Bapak Ibu berpartisipasi aktif. Kemudian tepat waktu, silakan raise hand jika ingin bertanya, fokus pada sesi pembelajaran. Nih. Untuk yang selanjutnya, tujuan dari Lokakarya ini Bapak Ibu, calon guru penggerak dapat mulai membuat perencanaan program bagian judul program atau kegiatan, latar belakang, dan tujuan program. Nah, di sini Bapak Ibu diharapkan dapat membuat tujuan program. Pertanyaan pemantik, kira-kira apa hal yang paling penting Bapak Ibu pertimbangkan dalam menyusun program kegiatan yang berpihak pada murid? Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang memiliki pengalaman dalam mempertimbangkan dan menyusun program yang berpihak pada murid, bisa dituliskan pada Jamboard yang saya share ya di sini, atau mungkin ada yang mau raise hand dulu, silakan. Oke, Ibu Andreas. Baik. Apa hal yang paling penting dipertimbangkan dalam menyusun sebuah program atau kegiatan yang berpihak pada murid? Yang jelas, murid harus kita libatkan dalam penyusunan program atau kegiatan. Jadi, apabila murid itu ikut terlibat, nanti akan berbeda motivasinya. Karena apa? Karena semua yang dilakukan, semua yang disampaikan, yang menjadi program itu adalah berasal dari murid dan merupakan motivasi intrinsik Bu Citra. Ya, betul sekali Bu Andreas. Jadi memang murid tadi harus dilibatkan dalam membuat program, sehingga benar-benar program yang dibuat tadi bermanfaat bagi murid, Bu Andreas. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain bisa mengisi dalam Jamboard yang sudah saya bagikan, atau mungkin masih ada yang lain berpendapat. Baik, untuk yang selanjutnya, di sini yang kedua, hal apa saja yang mungkin diperlukan dalam mengelola program yang sudah Bapak Ibu buat sehingga berjalan dengan baik. Silakan Bapak Ibu. Ya, Ibu Andreas kembali. Ya,
Ya, Bu Citra, jadi hal apa saja yang diperlukan dalam mengelola program yang sudah saya buat sehingga dapat berjalan dengan baik? Konsistensi, Bu. Kalau sudah konsisten, kemudian siapa saja yang terlibat itu kita libatkan, maka insya Allah program yang kita laksanakan juga akan berjalan dengan baik. Dan tentu saja kita sebagai seseorang yang menjadi penuntun, kita harus selalu jangan bosan-bosan untuk mengingatkan kembali kalau mungkin ada hal-hal yang perlu ditambahkan, itu juga bisa ditambahkan sebagai bentuk pembaharuan karena mungkin di lapangan itu kadang-kadang ada hal baru yang harus kita sampaikan atau kita jadikan, kita tambahkan dalam program tersebut. Gitu Bu Citra. Ya, betul sekali Bu Andreas. Jadi dari Bu Andreas tadi yang pertama itu yang utama itu konsisten ya. Karena kalau setiap program tidak konsisten dilaksanakan, maka mungkin hanya berjalan sekali, dua kali, kemudian tidak ada kelanjutannya. Sehingga kita tidak akan tahu apakah program ini nanti berhasil atau tidak. Mungkin itu nggih. Untuk yang lain mungkin bisa mengisi di Jambot atau mungkin ada yang berpendapat lain. Ya, baik Bapak Ibu. Ternyata memang sudah jelas tadi ya, dari hal apa saja yang diperlukan. Untuk, Ibu. untuk yang selanjutnya di sini, dalam apa itu mengelola program yang berdampak positif pada murid tentu ada strateginya Bapak Ibu. Di sini kita harus yang pertama melibatkan murid, ya tadi benar kata Bu Andreas. Kemudian yang kedua dengan cara integrasi nilai-nilai utama, mewujudkan aspek seperti voice, choice, ownership ya. Seperti mendengar apa itu suara murid, pilihan murid, kemudian apa yang akan dilaksanakan murid. Kemudian melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Jadi program di sini tidak hanya apa itu kita sendiri yang dilibatkan dan murid, tapi mungkin ada orang tua murid dan masyarakat tentunya. Kemudian yang selanjutnya yaitu harus adanya monitoring, ya. Monitoring dan evaluasi apakah program nanti bisa berdampak pada murid. Nah, Bapak Ibu, untuk membuat program yang berdampak pada murid, di sini ada tabel yang mungkin nanti dapat membantu Bapak Ibu guru dalam menentukan program yang berpihak pada murid. Di sini ada judul, jadi di sini kita menentukan judul programnya dulu. Kira-kira judul program apa yang digunakan, apa yang akan kita laksanakan, kemudian tujuan dari program tersebut kira-kira apa, dan latar belakangnya dari program yang kita sampaikan. Mungkin Ibu nanti bisa membuat perencanaannya di sini. Setelah sesi belajar ini, nanti bisa digunakan di LMS, apa itu cara membuat perencanaan program. Kemudian ini ya, mungkin di sini refleksi yang kita lakukan ada dua pertanyaan. Apa yang paling menarik dari diskusi hari ini? Dan apakah program yang disampaikan dapat diimplementasikan? Bisa diberi alasannya. Siapa yang ingin melaksanakan refleksi? Monggo. Pak Budi, kira-kira apa yang paling menarik untuk membuat program berdampak pada murid? Hasil diskusi. Terima kasih Bu Citra Hartati. Pada pembelajaran hari ini luar biasa sekali, sehingga saya
bisa menemukan bahwasanya kita selaku pelaku pendidikan harus mampu untuk membuat program yang berdampak pada murid dengan tujuan nanti siswa-siswa dapat belajar secara menyenangkan dan berpihak pada Iya, alhamdulillah, insya Allah peserta siap didik, nih untuk di lanjut mana di sesi pendidikan berikutnya, Pak Irwan. memerdekakan. Demikian Bu Citra Hartati. Oke, betul sekali Pak. Mungkin ada yang lain yang mungkin bisa disampaikan apakah program bisa diimplementasikan. Ada mungkin yang sudah membuat program di sekolah, kemudian apakah bisa diimplementasikan? Andreas? Terkait dengan Siap, kegiatan Bapak. program yang coba dicat teman-teman yang belum coba saya istilahnya berpihak pada murid, alhamdulillah di lembaga kami sudah kami lakukan, di mana kegiatan-kegiatan tersebut kita fokuskan kepada peserta didik. Jadi dari teman-teman guru dalam kegiatan pembelajaran itu lebih mengutamakan terkait dengan kebutuhan belajar dari peserta didik. Sudah dibantu bukan lagi istilahnya sudah, Bapak, ingin mencapai konten atau untuk hanya memenuhi syarat mencapai target kurikulum saja. Demikian, Bu. Oke, terima kasih. Ya Pak, betul sekali. Jadi kita tidak perlu mencari program agar untuk memenuhi target kurikulum. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi di sekolah kita, bagaimana program itu berdampak pada murid. Baik Bapak Ibu, untuk pembelajaran di Lokakarya 5 ini cukup sudah istirahat juga waktunya. Untuk itu sebelum diakhiri kegiatan ini, mohon pada Pak Budi untuk memimpin doa. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita mengakhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini membawa berkah bagi kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi hari ini mengikuti Lokakarya kelima. Sampai jumpa lagi, nanti kita lanjutkan pada Lokakarya berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.